Berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lain secara aman dan nyaman merupakan hak dari semua warga masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya transportasi yang berkeadilan dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan penduduk sekitar 3 juta jiwa, Surabaya mempunyai transportasi massal yang diandalkan. Salah satunya adalah bis Surabaya. Bis Surabaya diharapkan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Dan untuk membuktikan apakah bis Surabaya mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya, Lembaga Pemberdayaan Tunanetra mengadakan survei aksesibilitas fasilitas bis Surabaya bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra. Survei ini dilaksanakan pada bulan September 2022 yang diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari penyandang tunanetra dan juga pendamping. Survei diawali dari halte Kaliasin. Tidak adanya ubin pemandu memberikan kesulitan bagi penyandang tunanetra untuk menuju ke halte dan juga menuju ke tempat pemberhentian bis Surabaya. Setelah menunggu sekitar 10 menit, bis Surabaya akhirnya datang. Saat bis datang, penyandang tunanetra mengalami kesulitan untuk menuju ke pintu masuk bis. Selain itu, penyandang tunanetra juga tidak mengetahui di mana tujuan bis yang akan dinaikinya, karena tidak ada informasi yang disampaikan secara lisan oleh kru bis. Saat berada di dalam bis, penyandang tunanetra harus mencari sendiri tempat duduk kosong yang bisa mereka duduki. Saat itu, tidak ada arahan dari petugas yang bisa mengarahkan penyandang tunanetra menuju ke tempat duduknya. Terang. Karena aku pakai GoPay ya. Beberapa saat kemudian, petugas datang untuk melakukan penarikan tiket. Pada saat ini, kami melakukan pembayaran dengan menggunakan scan QRIS. Dan petugas mengarahkan HP kami untuk bisa di-scan ke mesin pembayaran yang dibawa oleh petugas. Gini dong, Mbak? Iya, sudah. Sudah selesai? Iya. Oh. Berarti apa menunggu sampai? Kalau Pemberhentian pertama kami adalah di halte Siola. Kali ini, petugas menyampaikan informasi secara lisan tempat pemberhentian yang akan kami tuju. Saat bis berhenti, lagi-lagi penyandang tunanetra harus menuju ke pintu keluar sendiri tanpa adanya bantuan dari kru bis. Kiri. Saat turun dari bis, penyandang tunanetra mengalami kesulitan untuk menuju ke titik aman dari jalur pengguna pedestrian. Di lokasi pedestrian Siola ini sudah terdapat ubin pemandu. Namun, ubin pemandu masih kurang proporsional bagi penyandang tunanetra. Selain itu,
Ubin pemandu juga tidak mengarahkan penyandang tunanetra secara aman menuju ke lokasi pemberhentian bis Surabaya. Awas. Kiri harus kiri banan. Setengah jam kemudian, kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bis Surabaya. Kali ini, kami mengalami kejadian yang sama seperti halnya yang kami alami di halte Kali Asin. Penyandang tunanetra mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke pintu bis. Selain itu, penyandang tunanetra juga mengalami hambatan untuk mendapatkan kursi kosong yang bisa mereka duduki, karena tidak adanya arahan dari petugas bis Surabaya. Kanan muka. Mas, ya? Sampai mana, Mas? Ini sampai Panglima Sudirman. Masih jauh ya, Mas? Masih. Oh ya. Terima kasih ya. Dalam perjalanan kali ini, penyandang tunanetra tidak mendapatkan informasi baik secara lisan maupun audio mengenai posisi bis saat itu berada. Dan juga penyandang tunanetra tidak mendapatkan informasi mengenai halte pemberhentian berikutnya. Lalu, bagaimana pendapat penyandang tunanetra terhadap aksesibilitas layanan bis Surabaya? Oke, Mas Tutus Setiawan, hari ini LPT sudah melakukan survei kemana aja, Mas? Ya, untuk hari ini LPT melakukan survei bis Surabaya yang kita awali dari halte Tunjungan Plaza. Kita melakukan survei, kita meneliti aksesibilitas di halte Tunjungan Plaza, dilanjutkan ke beberapa titik seperti Siola, Darmo, dan berakhir di halte Bungurasi. Tujuannya survei untuk apa, Mas? Ya, kita melakukan survei untuk mengetahui seberapa jauh aksesibilitas layanan bis Surabaya bagi teman-teman disabilitas, khususnya tunanetra. Karena tunanetra juga memiliki hak yang sama seperti halnya warga negara lain, yaitu merasakan transportasi publik yang sangat nyaman. Mas, kalau bagi disabilitas sendiri ya, Mas ya, seberapa penting sih, Mas, transportasi publik itu, Mas? Ya, transportasi publik itu sangat penting kalau bagi disabilitas ya. Tunanetra itu jika melakukan perjalanan dengan transportasi online itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dengan adanya transportasi publik ini setidaknya bisa mengurangi atau menghematlah pengeluaran tunanetra dalam beraktivitas. Terus tadi ketika menggunakan bis Surabaya, ada nggak hambatan yang ditemui, Mas? Banyak sekali hambatan. Jadi dari beberapa titik yang kita survei itu hampir semua tidak aksesibel. Mulai dari jalan yang menuju ke halte banyak hambatan, tidak adanya guiding block di setiap halte yang menuju ke arah bis, dan juga tidak ada informasi dalam bentuk braille. Itu yang ada di halte. Belum fasilitas yang ada di dalam bis itu juga tidak aksesibel. Seperti apa? Tidak adanya layanan awak bis yang membantu tunanetra ketika berada di bis. Misalnya mengarahkan tempat duduk, bahkan tempat duduk yang untuk disabilitas itu tidak digunakan untuk teman-teman disabilitas. Kita harus cari sendiri. Dan di dalam bis itu tidak ada informasi dalam bentuk suara. Tidak semua halte itu disuarakan sampai di mana, sehingga itu sangat menyulitkan tunanetra. Begitu juga ketika dari halte menuju ke bis, itu kita tidak mengetahui kapan bis itu datang, sehingga kita harus minta tolong ke orang lain agar tahu bis itu sudah datang apa belum. Oke. Mas Tutus, kalau selama ini dalam bermobilitas gimana, Mas? Menggunakan apa? Ya, saya banyak menggunakan ojek online karena saya paham belum aksesnya transportasi publik bagi teman-teman disabilitas khususnya tunanetra. Oleh karena itu survei ini sangat penting dilakukan, karena kita nanti akan menganalisa hasil survei ini dan kita akan memberi masukan kepada pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan
layanan bis Surabaya yang aksesibel. Mas, kalau pakai angkutan umum, kalau pakai angkutan online kita habis berapa, Mas? Mungkin perbandingannya dengan bis Surabaya kalau seandainya Ya. aksesibel? Dari rumah ke tempat kerja sekali jalan itu setidaknya habis 30.000. Sedangkan di transportasi publik kayak bis Surabaya itu hanya 5.000, itu bisa dipakai selama 2 jam. Jadi benar-benar sangat jauh. Dan sebenarnya dengan penyediaan aksesibilitas itu bukannya menghambur-hamburkan uang pemerintah. Justru dengan adanya aksesibilitas itu membantu perekonomian pemerintah. Karena apa? Dengan teman-teman disabilitas bisa melakukan perjalanan, setidaknya dia bisa mencari nafkah, menghidupi dirinya, dan itu bisa menghindarkan pemerintah untuk memberi bantuan uang kepada mereka. Berbeda halnya jika teman-teman disabilitas itu tidak bisa bermobilitas dengan yang murah, sehingga mereka nggak bisa bekerja, nggak bisa mencari nafkah, sehingga menjadi beban pemerintah. Oleh karena itu sebenarnya dengan penganggaran yang tepat untuk aksesibilitas itu bisa mengangkat perekonomian pemerintah. Kalau harapannya untuk penyelenggara penyedia bis Surabaya apa, Mas? Ya sebenarnya seperti ini ya. Jika kita ngomong aksesibilitas itu bukan hanya diperuntukkan oleh untuk disabilitas, tapi untuk semua orang yang mengalami hambatan seperti wanita hamil, lansia, itu sangat berguna dengan adanya aksesibilitas. Kita semua tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita ke depannya, tapi yang jelas kita semua pasti akan menjadi orang yang lansia. Nah, ketika aksesibilitas itu dibuat, itu secara tidak langsung juga membantu kita ke depannya. Bagi yang tidak disabilitas, ke depannya dia juga akan terbantu. Dan saya berharap dengan penyedia layanan bis, ya harus menyediakan aksesibilitas, seperti misalnya penjaga di tiap halte untuk membantu teman-teman disabilitas khususnya tunanetra untuk mengetahui kapan bis datang dan kita bisa dibantu untuk menuju ke dalam bisnya. Oke, Mas Tutus, selama ini ketika pemerintah membuat kebijakan, pernah nggak disabilitas itu diajak ngobrol terkait kebijakan itu, kayak bis Surabaya dan mungkin yang lain? Ya, sebenarnya itu adalah harapan kami ya. Ketika pemerintah membuat sebuah fasilitas publik, itu seharusnya mulai dari perencanaan, perancangan sampai implementasi itu harus melibatkan teman-teman disabilitas. Karena apa? Kita yang tahu kebutuhan kita sendiri, bukan orang lain. Tapi masalahnya sampai saat ini belum ada kepedulian atau pemahaman dari pemerintah untuk melibatkan teman-teman disabilitas ketika mereka membangun atau membuat fasilitas publik yang dilakukan di kota Surabaya. Oke, terima kasih, Mas Tutus. Penyediaan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas bukanlah merupakan suatu kerugian bagi negara. Namun seyogyanya, layanan yang aksesibel memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi positif dalam membangun negara. Karena disabilitas berdaya, negara kuat.